Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab pertanyaan kurikulum dasar pertama mengenai fun learning. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan minat belajar pada anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena proses belajar yang menyenangkan merupakan syarat mutlak untuk menumbuhkan minat belajar pada anak sehingga anak akan senang mengulang kembali kegiatan yang dilakukannya. Ketiga, apa tujuan fun learning? Supaya anak tumbuh minat belajar yang luar biasa, sehingga akan berdampak pada kemampuan anak yang meningkat. Kemampuan yang semakin meningkat inilah akan menjadikan anak siap dalam belajar. Keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya adalah wajib, karena proses belajar yang menyenangkan merupakan syarat mutlak untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, sehingga anak akan senang mengulang kembali. Kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu adalah anak, karena pada anak usia dini mereka belajar melalui cara bermain dan membutuhkan lingkungan yang nyaman serta menyenangkan untuk menumbuhkan minat belajar jangka panjang. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator, karena dengan suasana lingkungan yang menyenangkan membuat anak merasa nyaman dan aman, sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dan terlibat proses membimbakan. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Kita harus menjalin komunikasi pada anak, kenali karakter anak, cari tahu kesukaan anak, satu langkah berada di depan anak, berikan reward, dan lakukan evaluasi, serta jangan minta dimengerti. Bagaimana cara mengevaluasi anak, apakah fun learning atau tidak? Anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias dalam melaksanakan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedua, durasi anak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Dan yang ketiga, motivator menikmati proses membimbakan anak. Yang 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak akan lebih senang mengulang kegiatan belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan minat belajar dan kemampuan secara berkelanjutan. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan merasa benci belajar, sehingga anak akan merasa jenuh belajar dan menurunkan motivasi dan minat belajar. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan tentang metode small step system sebagai berikut. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar anak merasa senang untuk mengulang pelajaran dan menumbuhkan minat belajar, karena dengan suasana belajar yang menyenangkan membuat anak tidak tertekan dan terbebani karena materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan minat. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Agar anak tidak merasa tertekan dan terbebani karena materi yang diberikan sesuai kemampuan dan minatnya, dan agar metode fun learning-nya tercipta.
Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Motivator memfasilitasi anak dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, serta memahami karakter dan kesukaan setiap anak didiknya. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Anak akan merasa senang untuk mengulang pelajaran, membuat anak tidak tertekan dan terbebani karena materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak merasa terbebani karena materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan sehingga dapat menurunkan minat belajar dan anak menjadi benci belajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.